apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kelompok remaja di kota Palembang terlibat tawuran. Mereka saling kejar dan membekali diri dengan senjata tajam. Jelang pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk pasien depresi dan gangguan jiwa. Banjir masih merendam jalan lintas tengah Sumatera di Desa Ulak, Teberau, Kabupaten Musi Banyuasin. Dua kelompok remaja di kota Palembang terlibat tawuran. Mereka saling kejar dan membekali diri dengan senjata tajam. Tawuran ini membuat warga sekitar pun menjadi resah. Tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di kawasan Jalan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Senin dini hari. Kedua kubu yang bertikai saling serang tepat di tengah permukiman dengan menggunakan kayu dan senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah memilih untuk mundur. Warga sekitar mengaku resah dengan tawuran yang kerap terjadi hampir setiap malam di lingkungan mereka. Selain tidak mengetahui apa yang menjadi pemicu tawuran, para pelaku juga bukan warga sekitar. Diduga mereka yang terlibat tawuran merupakan dua kelompok remaja yang saling bertetangga lorong di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palembang. Apalagi, Bu? Kalau pedang panjang besar-besar, yang tahu kan ini budak Bantenan sama budak Manggis. Anak lorong ini, jahat ke lorong ini. Itu rata-rata usia yang tawuran tuh berapa, Bu? Yang tanggung. SMP. Ini viral juga, Bu? Iya, di viral ke budak. Di Instagram? Iya. Tolong nih sama polisi ya, ini Honda ya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli agar tawuran serupa tidak kembali terjadi. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat tawuran tersebut. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menangkap pemilik tempat penyulingan minyak ilegal yang terbakar beberapa waktu lalu di Musi Banyuasin. Usaha penyulingan minyak ilegal itu sudah beroperasi selama 8 bulan. HR ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas Subdit Tindak Pidana Tertentu di Treskrimlus Polda Sumsel setelah tempat penyulingan minyak ilegal miliknya di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin terbakar pada 12 Januari lalu. Kebakaran itu terjadi saat mengolah minyak sulingan sebanyak 120 drum atau 24.000 liter menjadi BBM oplosan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari tungku menyambar minyak yang sedang diolah. Menurut tersangka, kegiatan ini sudah dilakukan selama lebih dari 8 bulan bersama dua rekannya yang ditugaskan untuk membuat dan mengolah minyak sulingan. Kedua rekan tersangka berinisial SL dan SR kini masih buron dan dalam pengejaran polisi. SL ini DPO melarikan diri, HR, kemudian SR. Mereka bertiga melakukan pengolahan minyak tradisional dengan cara mengolah minyak mentah menggunakan tungku untuk menghasilkan BBM solar, bensin, dan jenis minyak lainnya. Sejumlah peralatan seperti tungku, drum, pipa besi, dan lainnya disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang gadis di bawah umur menjadi korban ruda paksa atau perkosaan oleh seorang pria di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Pelaku yang baru dikenal melalui media sosial itu diringkus polisi setelah 6 bulan menjadi buronan. Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan menangkap terduga pelaku ruda paksa terhadap seorang gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Pelaku berinisial AS itu diringkus polisi tanpa perlawanan di sebuah tempat hiburan di wilayah Buana Pemaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terduga pelaku sempat menghilang dan menjadi buronan polisi selama 6 bulan. Kasus kekerasan seksual ini bermula saat pelaku yang baru dikenal korban melalui media sosial mengajaknya berkeliling kampung dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, korban dibawa ke sebuah tempat dan dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada kedua orang tuanya. Korban ini korban kenal sama pelaku A ini melalui media sosial. Terus mereka janjian, setelah janjian mereka ada pertemuan. Setelah bertemu akhirnya si pelaku ini mengajak ke suatu tempat. Di tempat inilah pelaku melakukan persetubuhan dengan cara yaitu menarik korban, lalu mendorong korban dan terjadilah persetubuhan itu. Untuk pelaku ini kami kenakan pasal 81 ayat 1 ayat 2. Terus untuk pelaku ini juga diancam dengan hukuman 5 sampai 15 tahun ancaman hukuman. Polisi sudah menerima hasil visum korban dari rumah sakit dan menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan pelaku. Polisi bakal menjerat pelaku dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Keluarga korban pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin meminta polisi untuk melakukan otopsi ulang. Hal ini lantaran hasil pemeriksaan forensik dinilai tak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Keluarga juga menduga adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan ini. Diwarnai isak tangis keluarga korban pembunuhan yang sempat menggegerkan warga desa Lompatan, Kabupaten Musi Banyuasin, mendatangi kantor lembaga bantuan hukum setempat. Mereka merasakan adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga yang mereka alami. Pihak keluarga menduga ada kesalahan dalam hasil forensik yang menyebutkan keempat korban tewas oleh hantaman benda tumpul. Hal itu karena menurut keterangan saksi yang menemukan jenazah korban Marcel, ia melihat bagian kepala Marcel terpisah sehingga keluarga menduga Marcel dihabisi dengan menggunakan senjata tajam. Sementara berdasarkan keterangan tersangka Eeng Plaza dan hasil forensik, keempatnya meregang nyawa oleh hantaman benda tumpul. Selain itu, posisi keempat jenazah yang tewas dengan terikat membuat pihak keluarga menduga adanya orang lain yang turut membantu Eeng Plaza. Mengikuti, membawa jenazah ke rumah sakit Bengkaran. Nak melihat tidak boleh. Kami merasa tidak puas. Jadi kami merasa tidak puas. Ada apa di situ? Kami sedangkan mengaku benar-benar kami keluarga. Di situ kami itu menjadi kesal kami itu di situ. Nah, ternyata ini berbalik bank untuk cerita si Eeng ini katanya modal. Eeng yang modalkan Harry, padahal itu Harry, dia ikut kerja dengan Harry. Itu yang sebenarnya. Satu, dan kedua ini, mana di dalam undang-undang aturan negara kita, ini terikut juga seperti ini, siapa? Marcel ini, kan sama ada itu siapa namanya? Aurel itu, ya, di bawah umur kan lagi. Mana di dalam kita undang-undang? Yang kita lagi diskusi, memang faktanya memang sudah meninggal ya, korban itu meninggal karena dibunuh. Tapi dibunuhnya itu kan hanya menyimpulkan benda tumpul. Tapi kan keluarga korban melihat mayat ini putus. Kalau dikatakan bahwa diambil makan binatang buas, pasti robek-robek. Kalau putus karena pisau atau parang kan beda. Terus ada luka sayatan di sini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Kami kemarin sudah menyampaikan kepada penyidik kemungkinan keluarga akan minta autopsi ulang ya. Nah, tapi secara hukum juga kami akan bersurat ke pihak Polda Sumsel untuk meninjau ulang apa fakta-fakta yang dikatakan benda tumpul dan juga memperdalam kasus ini. Bisa jadi ada pelaku lain di sini. Bisa jadi ada pelaku lain di melakukan ini karena ada saksi katanya sebelumnya itu
si Heri itu sudah datang sehari sebelumnya sambil bertanya sambil marah-marah. Itu yang Ceeng ya, saya sebut antara korban dan pelaku. Karena itu pihak keluarga meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap keterangan tersangka. Mereka juga meminta polisi untuk melakukan otopsi ulang. Terkait kasus ini, sebelumnya pihak keluarga bersama tim kuasa hukum telah mendatangi Polda Sumsel untuk membawa saksi mata yang menemukan keempat jenazah korban. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Itu cuma akal kan? Nggak kemungkinan sampai meletup sampai. Ini yang pertama kali